Ayo duduk sini. Ini huruf apa? Bukan, ini B. Ini Bu, DID, Budi. Jangan lupa kemarin baru belajar, masa sekarang udah nggak bisa? Percakapan ini saya dengar di salah satu TK 2 minggu yang lalu. Dan saya lihat respon dari orang tua sangat senang karena anaknya diajarin membaca dengan didikti seperti itu. Tapi mohon maaf, saya nggak akan mau dan nggak akan ngajarin anak saya dengan cara seperti itu. Berdasarkan literatur yang ada dari Permendikbud RI, buku KIA, artikel-artikel jurnal terkait penelitian yang efektif dalam pembelajaran anak usia dini, buku parenting dan pembelajaran anak usia dini, serta website parenting dan pembelajaran anak usia dini, anak yang belajar dari proses bermainnya lebih cerdas dibandingkan dengan anak yang duduk diam sambil belajar membaca, menulis, berhitung yang itu didikte. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa lihat eksperimen yang disampaikan di webinar Merdeka Bermain dari Kemendikbudristek. Apapun yang orang tua masukkan ke dalam toples ini punya bobot yang bisa kita lihat di timbangan ini. Sama seperti apapun yang diterima anak akan mempengaruhi banyaknya koneksi yang terbentuk dalam otak mereka. Koneksi inilah yang nantinya akan penting sekali untuk menentukan seberapa cerdas anak ke depannya. Sekarang kita lihat dua kegiatan yang sering jadi opsi orang tua. Kegiatan pertama, bikin worksheet. Aku ibaratkan dengan kapas ini. Kegiatan kedua, bermain. Aku ibaratkan dengan biji kacang ini. Kita bandingkan ya. Anak pertama, kesehariannya diminta untuk duduk manis dan bikin worksheet. Anak kedua, kesehariannya dibebaskan bermain dan bereksplorasi. Anak ketiga dibolehkan bermain, tapi ada juga waktu untuk bikin worksheet. Ketiganya berhasil mencapai goal, tapi punya bobot yang berbeda. Dan bobot yang paling banyak dimenangkan oleh anak kedua yang banyak mendapatkan kesempatan bermain. Kok bisa ya? Biji kacang ternyata bisa jadi fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang jauh lebih tinggi dan kokoh. Sedangkan yang pakai kapas sulit sekali untuk digunakan membangun, karena fondasi yang tidak kuat. Ini dia kenapa kok banyak orang dewasa yang tidak menyukai matematika, nggak suka membaca, kesulitan memahami perintah, sulit bekerja sama dan berpikir kritis, yang paling parah tumbuh tidak mencintai proses belajar. Sadar gak sadar hal-hal tadi disebabkan oleh fondasi yang tidak kuat. Saat anak bermain, anak merasa engage dalam permainan sehingga sinaps otak terbentuk berbeda dengan saat anak didikte. Proses bermain yang seperti apa supaya anak bisa calistung? Yuk kita bahas minggu depan tanggal 6 Juni 2024 di webinar Daycare Surga Anak.